Dalam suatu kunjungan kerja ke sebuah RSJ, Menteri Kesehatan menyempatkan diri berbincang-bincang dengan salah seorang pasien pada RSJ tersebut. "Gimana rasanya tinggal di sini, Pak?" tanya Pak Menteri. Pasien pun menjawab, "Wah, gimana ya, kayaknya susah untuk dijelaskan deh, Pak. Mending Bapak coba aja sendiri." Pak Menteri pun menjawab, "Gak bisa dong, masak saya disuruh tinggal di sini, saya kan seorang menteri." "Gak masalah kok, Pak. Saya dulunya juga ngaku-ngaku seorang presiden," kata pasien. Udin, seorang pedagang mobil bekas, baru saja terpilih menjadi orang paling sukses tahun ini. Dalam jamuan makan untuk merayakannya, Udin memberikan rahasia keberhasilannya pada salah satu stasiun televisi yang mewawancarainya. "Ada 5 hal yang menyebabkan saya sukses. Pertama, saya selalu memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan orang. Kedua, saya selalu menjual dengan harga yang pantas. Ketiga, saya selalu jujur. Keempat, saya selalu memperlakukan karyawan saya secara adil dan dermawan. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Bibi saya baru saja meninggal dan mewariskan kepada saya uang 100 miliar. Suatu hari si Udin pergi ke dokter untuk berobat. Dokter bertanya, "Bapak sakit apa?" Udin pun menjawab, "Anu dok, mual-mual dan muntah-muntah." "Buang air besarnya bagaimana, Pak?" tanya dokter lagi. "Seperti biasa dok, jongkok," kata Udin. Setelah berhasil menyusun suatu puzzle dengan bangga, Udin memperlihatkan pada temannya. "Joko, saya hebat kan? Saya hanya memerlukan 5 bulan untuk menyusunnya." Joko pun menjawab, "Mengapa begitu lama?" "Lama gimana? Lihat ini, di kotaknya tertulis untuk 4-7 tahun." Pada suatu malam, Udin, bocah berumur 6 tahun, mendekati ayahnya yang tengah membaca koran. Kemudian ia bertanya, "Ayah, apakah hantu itu benar-benar ada?" Ayahnya pun menjawab, "Tidak nak, hantu itu tidak ada, hantu hanyalah cerita bohongan yang ada di film dan di TV saja." "Tapi ya, tetangga sebelah rumah kita bilang jika hantu itu benar-benar ada," sahut Udin. "Nak, mulai besok jangan main lagi ke rumah tetangga sebelah," kata ayah Udin. "Tapi kenapa ayah?" "Mereka kan orang baik," balas Udin. "Rumah itu udah kosong sejak 2 tahun yang lalu, nak." Udin baru saja membentuk sebuah band rock sendiri, dan suatu hari adiknya berkata, "Kak, saya berharap kakak dan band kakak bisa masuk di TV. Apakah kamu pikir kami bermain dengan baik, Dik?" "Bukan begitu. Maksudnya agar aku bisa menekan tombol off di remote." Seorang pria masuk ke sebuah bar dan mengumumkan bahwa ia dapat menutup mata dan menyebut apa yang ia minum dan berapa umur minuman itu, hanya dengan rasa dan bau. Seorang pria mabuk di bar mengatakan, "Aku yakin saya bisa memberikan minuman yang Anda tidak bisa menyebutkan umurnya." "Saya akan menjawab tantangan Anda," jawab orang itu. Jadi orang mabuk menempatkan minuman di atas meja. Orang itu menyeruput dan meludahkannya keluar. "Ini rasanya seperti kencing." "Ya benar," kata orang mabuk itu, "sekarang tebak berapa umur saya." 3 jenazah berada di kamar mayat, semua dengan senyum yang sangat lebar di wajah mereka. Dokter memberitahu polisi apa yang telah terjadi. Jenazah pertama, pria Bandung, usia 60, meninggal karena gagal jantung saat bercinta dengan kekasihnya. "Makanya memiliki senyum yang sangat lebar, Pak," kata dokter. Jenazah kedua, pria Bali, usia 25, memenangkan undian 1 miliar, menghabiskan semuanya untuk minum arak Bali, keracunan alkohol, maka dia mati tersenyum. Polisi bertanya, "Bagaimana dengan jenazah ketiga?" "Ah," kata dokter, "ini adalah salah satu yang paling tidak biasa. Petani dari NTT, usia 30, disambar petir." "Kenapa dia tersenyum?" tanya polisi itu. "Kami kira dia berpikir bahwa dia sedang difoto." Seorang profesor perguruan tinggi yang terkenal sebagai seorang ateis, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Dia melihat langit-langit, dia berteriak, "Tuhan, jika Anda nyata, maka saya ingin Anda menjatuhkan saya dari tempat saya berdiri ini. Saya akan memberi Anda 15 menit.
Setelah 10 menit, sekali lagi sang profesor mengejek Tuhan dan berkata, "Ini aku, Tuhan, aku masih menunggu." Sampai ke beberapa menit terakhir si Udin anak paling bandel di kelas mendekati profesor dan meninju wajahnya dengan kuat. Profesor itu terjatuh nyaris pingsan sebelum menabrak lantai. Akhirnya, profesor mulai mencoba berdiri. Ketika akhirnya mendapatkan kembali kekuatan bicara, dia melotot pada si Udin. "Hei Udin, ada apa denganmu? Kenapa kamu melakukan itu?" kata profesor. Si Udin tersenyum. "Tuhan sedang sibuk, jadi dia mendelegasikan tugas itu ke saya, Pak." Seorang pria menjawab telepon yang ternyata dari dokter unit gawat darurat di sebuah rumah sakit. "Pak, jelas dokter itu, istri Anda mengalami kecelakaan mobil yang serius. Saya punya kabar buruk dan kabar baik." Pria itu bertanya dengan ragu-ragu, "Apa kabar buruknya?" "Kabar buruknya adalah istri Anda telah mengalami kelumpuhan pada kedua lengan dan kedua kakinya. Dia kemungkinan akan menggunakan respirator selama sisa hidupnya." "Astaga dok, apa kabar baiknya?" Dokter menjawab, "Saya hanya bercanda, sebenarnya dia sudah meninggal."